membangun di dalam suasana yang mungkin kurang pas saat ini. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam membangun bisnis itu sendiri, Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu sama Anda, khususnya buat Anda yang terundang hari ini dengan khusus, setujukah Anda bahwa setiap dari kita ini sedang berlomba untuk meraih impiannya dalam hidup Anda masing-masing? Ya, saya percaya jawabannya 99,9% pasti jawabannya iya. Kenapa? Setuju, terima kasih Pak Vincent. Kenapa? Karena kalau enggak mungkin Anda nggak ikut acara malam hari ini ya, artinya Anda mungkin sudah nyaman, sudah banyak berkelimpahan dan mungkin nggak perlu lagi ikut. Tapi dengan Anda datang ke acara hari ini, terima kasih sekali artinya Anda peduli dengan masa depan Anda, peduli dengan masa depan keluarga Anda masing-masing. Begitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin sharing sama Anda, sebenarnya ketika kita bicara masalah impian itu berbeda-beda, macam-macam. Ya, nggak setiap orang tuh punya impian yang sama. Banyak di antara kita hanya punya impian, Pak, saya sih cuma pengen sehat aja, Pak, saya nggak muluk-muluk. Yang penting gua sehat, betul. Ya karena sehat itu zaman sekarang mahal banget ya. Yang namanya rumah sakit itu nggak pernah sepi, sampai sekarang selalu penuh gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi hanya untuk sekedar sehat. Ada juga kita punya impian mungkin ingin mendapatkan income tambahan. Ya, yang dulunya mungkin income-nya hanya 5 juta ingin jadi 10 juta, dari 10 juta ingin jadi 20 juta begitu ya. Nah, itu adalah mungkin impian kita. Nah, banyak di antara kita juga mungkin ingin punya bisnis sendiri seperti tema hari ini. Ya, kita ingin membangun bisnis, Anda ingin punya bisnis yang Anda kelola sendiri, Anda menjadi bos atas usaha Anda yang kelola, Anda yang lakukan, jatuh bangunnya di tangan Anda. Tapi balik lagi, membangun bisnis semuanya perlu uang, perlu modal begitu ya. Nah, kemudian mungkin di antara kita banyak yang ingin punya waktu kerja yang fleksibel, khususnya buat kita yang masih kerja, nah Bapak Ibu. Banyak di antara kita mungkin bosen 8 to 5 atau 9 to 5 kita kerja. Bahkan kalau beberapa di antara kita yang bekerja di bank itu kadang-kadang bukan lagi 8 to 5, tapi bisa jadi 8 to 7, 8 to 8 begitu ya. Dan pulang akhirnya sangat malam sekali bertemu dan keluarga, anak sudah tidur. Nah, Anda mengimpikan satu waktu kerja yang fleksibel, waktu kerja yang bisa kita atur ya, uang pun datang terus tapi waktunya fleksibel ya. Nah, banyak di antara kita juga mungkin ada juga di antara kita sebagian ingin dapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Kita pengen apa ya Bapak Ibu traveling ke luar negeri untuk bisa jalan-jalan melihat ya seperti apa sih di luar negeri ya, seperti apa kita bisa ke objek wisata di luar negeri. Nah, mungkin itu tujuan daripada hidup kita traveling ke luar negeri itu bisa jadi seperti itu. Ya, kemudian ada juga di antara kita, Pak, saya juga nggak muluk-muluk, Pak, nggak cuma-cuma selain sehat, saya pengen punya, pokoknya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, Pak. Ya, setiap hari dapur harus ngebul nih, Pak Hendy. Ya, artinya setiap hari berarti kita harus bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan kita. Ya, sandang, pangan, papan berarti termasuk rumah, Bapak Ibu. Rumah banyak di antara kita mungkin masih PMI ya, Pondok Mertua Indah. Zaman sekarang Anda ingin punya rumah sendiri, Anda ingin mandiri, Anda ingin berkarya dengan rumah Anda sendiri, dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak Anda. Nah, itu mungkin impian Anda. Atau mungkin kebutuhan keluarga nggak cuma sekedar dapur mesti ngebul, tapi mungkin membahagiakan istri Anda, membahagiakan suami, membahagiakan orang tua Anda khususnya Bapak Ibu ya yang mungkin sekarang sudah mulai tua, sudah renta, mereka belum bisa mungkin naik haji misalkan atau mereka belum keliling dunia, belum melihat namanya negara-negara lain atau even cuma sekedar ke Bali. Nah, itu mungkin impian-impian kecil yang Anda punya di dalam hati Anda ya. Dan terakhir bisa juga impian kita mungkin hanya sekedar untuk bisa bantu orang banyak. Anda tertarik untuk mengaktualisasikan diri Anda kepada banyak orang, membantu mereka yang berkekurangan. Nah, untuk bantu orang juga nggak main-main, Bapak Ibu, zaman sekarang semua perlu duit, betul nggak? Nggak bisa kita bantu orang pakai daun, ya bisa sih bantu mungkin pakai donor darah kita, tapi terbatas. Tapi kalau kita mau skala yang lebih besar, Bapak Ibu, kita harus bantu orang dari segi apa keuangan kita, salah satunya kita harus bantu mereka. Nah, apapun impian kita pada hari ini, Bapak Ibu semua, saya yakin dan percaya semuanya pasti butuh duit. Ya memang uang bukan segala-galanya seperti di slide ini, tapi segala-galanya masalahnya perlu uang, nggak bisa yang ditukar sama daun kan begitu ya. Nah caranya gimana sih Bapak Ibu untuk kita bisa dapat uang di zaman saat ini nih? Gimana caranya kita bisa dapat uang sebanyak itu untuk mewujudkan semua impian kita yang tadi membahagiakan orang tua, yang ingin beli rumah, ingin beli mobil lah, yang ingin bahagiakan anak, memberikan anak pendidikan yang terbaik. Gimana sih cara kita untuk dapatkan uang sebanyak itu di zaman sekarang? Khususnya di wabah saat ini. Nah,
Tidak lain kalau saya tanya kepada orang-orang terdekat saya, 90% lebih mereka akan jawab, saya harus membangun bisnis. Nah ini dia. Ya ini adalah solusi yang biasanya dijawab oleh setiap orang. Nggak bisa Pak, kalau kerja aja sama orang kita nggak bisa dapat penghasilan seperti itu. Bahkan kalau Bapak bilang waktu yang fleksibel, kita kerja nggak fleksibel Pak. Gitu ya. Nah tapi kalau membangun bisnis itu artinya biasanya banyak dipilih oleh orang banyak. Nah tapi masalahnya, cara membangun bisnis untuk mewujudkan impian kita itu kan nggak gampang, Bapak Ibu. Perlu modal nggak? Ya perlu nggak sistem di dalamnya? Perlu nggak cara atau resep-resep khusus, ya cara-cara khusus mengelola bisnis semuanya pasti kita perlu belajar dulu. Khususnya biasanya yang terpentok adalah kalau orang tanya, kita tanya kepada teman-teman terdekat kita, biasanya mereka terpentok dengan masalah modal. Ide sih banyak Pak, saya pengen bikin restoran, saya pengen bikin bengkel, saya pengen bikin katakanlah, usaha retail Pak, dan lain segala macamnya, tapi modalnya gimana? Ya masalahnya modal itu kan nggak main-main, zaman sekarang itu ratusan juta itu udah minimal. Bisnis online aja yang tanpa modal katanya itu perlu siapkan puluhan juta at least, gitu, untuk Anda stok baju-bajunya kalau fashion, untuk Anda stok barang-barangnya mungkin dari China, dari mana, untuk Anda harus punya modal Bapak Ibu semuanya untuk mewujudkan bisnis online itu tersendiri, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, saya ingin menawarkan sama Anda, saya mewakili para pengundang Anda, jika ada satu bisnis Bapak Ibu dengan modal yang sangat kecil, jadi nggak perlu lagi dengan masalah modal, nggak usah kita pikirkan lagi. Resikonya pun kecil, artinya resikonya hampir tidak ada, tapi hasil keuntungannya besar, ya bahkan bisa dikatakan tidak terbatas, dapat dilakukan di mana aja, Bapak Ibu. Seperti hari ini kita nggak ketemu, saya mungkin lihat Anda lihat saya, tapi kita nggak saling bercengkrama di dalam satu ruangan, tapi dapat dilakukan di mana aja, bahkan di rumah pun Anda bisa gunakan waktu Anda untuk membangun bisnis, kemudian fleksibel waktunya, bisa kita atur, mau pagi-pagi Anda antar anak sekolah dulu bisa, siang-siang baru ketemu rekan-rekan bisnis Anda, dan malam-malam silahkan Bapak Ibu, itu fleksibel, ada kebebasan keuangan yang kita bisa dapat, artinya mau apapun kita bisa Bapak Ibu dan kapanpun, karena apa, uang bukan jadi masalah lagi. Kemudian banyak penghargaan Bapak Ibu yang bisa diberikan buat Anda, bisa diberikan, bisa dirasakan oleh Anda sendiri. Nah itu adalah apresiasi, penghargaan. Mungkin Anda juga mengimpikan itu. Dan terakhir biasanya adalah Pak, kalau bisa keliling dunia gratis Pak. Nah kalau Anda memang mengimpikan satu bisnis yang seperti ini, pertanyaan saya mungkin apakah Anda tertarik? Ya, ini balik lagi, semua balik lagi ke tangan Anda atau ke dalam hati Anda masing-masing. Tapi kalau kita masih punya impian tadi di awal yang kita tanya, saya percaya pasti semuanya akan jawab iya. Kenapa? Karena ini adalah bisnis yang sangat ideal. Mungkin Anda berpikir, wah Pak, nggak mungkin Pak, bisnis itu modal gede baru hasilnya besar. Betul, itu zaman dulu, zaman bapak saya, zaman kakek saya, betul. Ya dengan modal yang besar harus dapat hasil yang besar. Zaman sekarang Bapak Ibu, modal kecil hasil besar itu ada. Contohnya apa? Anda lihat YouTube, Anda lihat yang namanya Facebook, itu modal sangat minim. Anda lihat Tokopedia, Anda lihat yang namanya Shopee, itu modal kecil loh di awal, tapi hasilnya bisa unlimited. Ya bahkan pengusaha-pengusaha besar yang mungkin Indo Group atau Salim Group, mereka tercengang-cengang dengan hasil seperti itu. Nggak ada di zaman mereka, soalnya membangun bisnis dengan modal kecil, dapat hasil besar Bapak Ibu. Tapi salah satunya yang kita akan tawarkan malam hari ini itu mewakili, saya mewakili pengguna Anda untuk dengan modal kecil kita dapat hasil yang sangat besar. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui tentang bisnis yang kami ingin sama-sama sharingkan sama Anda, tentunya tidak setiap kita juga mengenal apa yang sedang kami tawarkan. Nah, ada 4 pilar yang sebenarnya kami ingin sharingkan Bapak Ibu kepada Anda semua. Pilar pertama ini adalah pilar perusahaan, di mana ketika Anda memilih sebuah perusahaan untuk bermitra, bukan bekerja Bapak Ibu, tapi bermitra dengan perusahaan, Anda harus tahu perusahaan seperti apa. Nah, kami ingin kenalkan satu perusahaan yang kami sangat bangga, itu perusahaan Sequis Live. Sequis Anda lihat di kanan itu tower gedung yang sangat tinggi ya, yang ada di Jakarta, itu dekat Pacific Place ya, daerah Sudirman tuh. Anda bisa datang sana, Anda bisa googling, itu gedung milik kita yang sangat megah. Nah, ini membuktikan bahwa perusahaan kita bukan perusahaan yang sembarangan Bapak Ibu ya, tapi perusahaan yang sangat bonafit. Nah, profil perusahaannya seperti apa sih? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi kita harus kenal dulu, kita harus tahu dulu perusahaannya seperti apa, maka
kita bisa mengenal ya perusahaan ini dengan lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Nah, saya nggak akan bicara panjang lebar. Hari ini mungkin tulisannya kecil-kecil di layar Anda, tapi Anda bisa pitch, Anda zoom aja supaya Anda bisa lihat itu detail-detailnya. Tahun 84 kita berdiri, Bapak Ibu, dengan nama Yulindo. Kemudian tahun 92 kita bekerja sana gabung dengan dari Amerika, jadilah PT Gunung Sewu dengan New York Life, jadilah Sewu New York Life tahun 92. Dan 2003 kita beli tuh akuisisi 100% dari saham New York Life ini, jadilah Sequis Life namanya. Jadi memang Sequis Life itu berdiri 2003 namanya Bapak Ibu. Nah, tahun 2005 kalau Anda lihat itu MetLife kita akuisisi juga. Itu perusahaan asuransi besar juga di Amerika sampai saat ini dan detik ini dengan nama Metropolitan Life kita beli Bapak Ibu. Ya dengan modal yang cukup besar juga dan itu menjadi cikal bakal lahirnya Sequis Finansial. Anda bisa tanya kepada para pengundang Anda apa itu Sequis Finansial ya. Kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat yang di akhir di paling ujung itu di tahun 2014 kita ketambahan modal ya. Ada yang minang kita dari Jepang atas nama Nippon Life atau perusahaan asuransi swasta terbesar di Jepang saat ini Bapak Ibu dengan nama Nippon Life ya. Kita bermitra, tapi kami hanya memberikan modal atau saham kami sebesar 20%. Jadi 80% tetap dipegang oleh kita tanpa merubah nama kita sekalipun Bapak Ibu ya. Jadi tidak menjadi Sequis titik-titik begitu, tetap Sequis Life atau Sequis saat ini dikenalnya ya. Jadi kita bermitra dengan Nippon Life saat ini yang which is di mana Nippon Life ini asuransi paling besar swasta yang paling besar di Jepang ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah profil lebih detail tentang perusahaan kami Bapak Ibu ya. Yang harus kami perhatikan bahwa tahun ini kita sudah 36 tahun. Karyawan kita sangat banyak, tenaga pemasar kita termasuk Anda semua ini sangat banyak, lebih daripada 14.000, 15.000 saat ini. Produk juga lengkap banget, kantor pemasaran Anda bisa tanya sama para pengundang Anda. Nah, ini yang saya mau perhatikan adalah Anda bisa lihat pendapatan premi bruto kita tahun 2018 yang dilaporkan tahun lalu 2019 dengan 3,4 triliun pendapatan preminya, asetnya 18 sekian triliun, profit 600 M. Nah, yang paling penting yang kanan bawah ya, sebelah kanan bawah yang biru Bapak Ibu di kotak terakhir itu rasio RBC atau pencapaian kita. Risk based capital kita adalah 735%. Nah, sebuah syarat perusahaan asuransi mau berdiri di Indonesia, itu menurut Menteri Keuangan OJK itu harus ada rasio pencapaian 120% Bapak Ibu. 120%, bayangkan kita punya 735%. Artinya apa? Kalau pemerintah nggak sembarangan, perusahaan asuransi berdiri, kenapa dengan modal 120%? Karena kalau ada apa-apa terjadi dengan seluruh perusahaan asuransi ini, nasabahnya amit-amit semua meninggal dunia, Sequis pasti harus ganti dong berupa uang pertanggungan atau warisan dan segala macamnya. Nah, Sequis bisa ganti itu semua dengan rasio pencapaian 120% syarat tadi, dengan 100% membayarkan kewajibannya kepada para nasabah semuanya. Dan 20% mungkin Sequis atau perusahaan asuransi ini bisa berpikir apakah dia mau merger dengan perusahaan lain, berdiri lagi, atau mungkin nggak kuat mau tutup, dia nggak punya utang, dia merumahkan karyawan, dia nggak punya utang satu sama lain Bapak Ibu, karena ada modal 20%, makanya 120% rasio pencapaian. Nah, kita punya, kalau Anda lihat di kanan bawah, ini 735%. Jadi, kalau nasabah mati, hidup lagi, sampai 6 kali itu kita sanggup bayar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena rasio pencapaian kita sangat besar, 6 kali daripada yang diwajibkan daripada pemerintah. Jadi, jangan khawatir, Bapak Ibu, buat Anda para undangan, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bonafit di mata masyarakat, bahkan terus diawasi oleh pemerintah, ya Bapak Ibu ya. Nah, masalah klaim-klaim banyak banget Bapak Ibu ya, klaim di kiri bawah Anda lihat itu klaim manfaat meninggal 18 miliar, ada yang 9, ada yang 7 miliar, bahkan selama COVID-19 ini kami sudah membayar lebih dari 1,5 miliar untuk para nasabah kami yang terkena wabah corona ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, itu adalah news yang sangat luar biasa. Bukan masalah hebatnya karena orang sakit, enggak, tapi kita memberikan bukti, ya bukan cuma sekedar janji-janji doang begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini penghargaan banyak banget, saya nggak bahas satu-satu Bapak Ibu pada malam hari ini. The Best Life Insurance, Top 100 Enterprise, kemudian CEO kita Pak Tatang Wijaya itu juga mendapatkan The Best CEO selama beberapa tahun berturut-turut di belakang ini. Anda bisa lihat ya, di pojok sebelah kiri itu adalah beliau, CEO kita Pak Tatang, yang selalu dapatkan penghargaan dari tahun ke tahun atas jasanya membangun bisnis ini, membangun Sequis Life ini semakin besar di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke,
Bapak Ibu semakin banyak yang bergabung, saya lihat sampai 140 orang selamat bergabung yang lain. Ya kita masih di awal kok, tenang aja ya. Nah, Bapak Ibu, pilar yang kedua yang tadi saya ingin coba sharingkan sama Anda, yang Anda juga nggak boleh sembarangan ketika Anda memilih perusahaan asuransi atau perusahaan di industri keuangan, Anda harus tahu produknya seperti apa. Apakah produk yang ditawarkan ini produk yang cuma bergerak di investasi saja, ataukah produk ini ada produk yang tabungannya juga, apakah produk ini bisa mencukupi, bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, itu semua kita harus lihat. Nah, Bapak Ibu, produk nggak akan saya bahas di malam hari ini. Anda bisa tanya kepada para pengundang Anda satu persatu, tapi yang pasti produk kita dari balita, dari usia 0 tahun sampai Anda pensiun, bahkan maksimal di usia 70 tahun, kita masih terima, Bapak Ibu. Nggak semua memang sampai 70, ada yang 65, tapi semua dari segi-segi fase kehidupan ini kami punya produknya. Untuk dana pendidikan, di usia remaja untuk mempersiapkan masalah dia punya modal atau enggak untuk membangun bisnis anak kita. Kemudian di bagian keluarga, mungkin untuk kesehatan keluarga, untuk mempersiapkan pensiun. Kita semua ada, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir, kita semua satu sama lain mengerti kebutuhan Anda dan kami punya semua. Silahkan Anda bisa tanya para pengundang Anda ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya lihat ini adalah produk yang sangat laris manis dijual saat ini ya, yang kita sebut dengan IMC Infinite Medcare. Ini dengan mau perlindungan kesehatan VIP hingga 90 miliar setahun. Nah, kami punya Bapak Ibu dengan bintang iklannya, dan juga ini adalah agen kami yang sangat berprestasi, Ibu Dona Agnesia ya. Oke. Nah, di dalam Infinite Medcare ini kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi kalau masalah produk kita harus say goodbye nih. Kita harus ucapkan selamat tinggal sama biaya rumah sakit yang saat ini mahal, Anda nggak usah pusing lagi, batas tahunan yang kecil, kemudian batas tahunan seumur hidup ada batasnya, dan di kita itu unlimited, Bapak Ibu, di IMC ini, premi asuransinya mahal, Pak. Nah, kita juga agak seperti itu, premi kita bersaing, Bapak Ibu. Kemudian inflasi kamar rumah sakit yang terus membengkak sampai nanti usia kita 20 tahun, 30 tahun lagi dari sekarang, kami cover untuk di lokalan itu minimal VIP, luar negeri one bed, Bapak Ibu. Nah, silakan tanya lagi pada pengguna Anda. Dan yang terbaru, yang saat ini sangat-sangat ramai yang kita sebut dengan IMC X Booster. Ya ini tandanya juga pakai lambang X begitu ya. Anda bisa lihat ya. Tanya lagi pada pengguna Anda, Bapak Ibu, apa sih X Booster ini ya, supaya lebih jelas. Dan kami malam hari ini nggak membahas ini, karena kalau membahas ini bisa mungkin 2 jam tambahan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah yang ketiga, pilar yang ketiga ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis dengan sebuah perusahaan asuransi, tentunya selain perusahaannya harus bonafit, yang kedua produknya harus bagus, Anda pun harus harus mengetahui bisnis modelnya kayak apa. Nah, di bisnis model ini itu biasanya orang yang gantung-gantung biasanya agak bangun sedikit Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kita bicara masalah yang ijo-ijo ya, bicara masalah duit di sini ya. Nah, seperti apa sih yang kita bisa tawarkan sama Bapak Ibu semua di dalam Sekvis Live ya. Nah, kita bisa lihat ketika Anda awal membangun bisnis ini Bapak Ibu semua, ya, di awal itu ada 5 aktif income yang kami bisa berikan sama Anda semua. Pertama adalah yang kita sebut dengan komisi dasar. Komisi dasar ini 3 tahun berturut-turut Bapak Ibu dapatkan 30, 20, 15%. Jadi bayangkan 30, 20, 15% dari satu nasabah, dari relasi Anda yang ikut menabung melalui Anda ke Sequis Life, Anda dibayar 3 tahun berturut-turut 30, 20, 15%. Itu di basic commission. Kemudian annual premium bonus premi tahunan itu kalau nasabah Anda bayar tahunan, Anda tanya lagi, Anda bisa dapat bonus tambahan lagi ya kepada para pengundang Anda tanya lagi lebih jauh, Bapak Ibu. Kemudian monthly volume bonus, quarterly bonus, bahkan sampai bonus year end bonus. Bonus 1 tahun Bapak Ibu yang kami rangkum, dan itu sebesar 45% bisa diberikan kepada Anda semua. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini adalah rangkaian komisi-komisi yang kita siapkan buat Anda pada malam hari ini supaya Anda bisa membangun bisnis dengan lebih efisien hari ini Bapak Ibu ya. Nah, selain yang namanya active income, kami juga menawarkan Anda ada yang namanya komisi atau bonus passive income. Passive income ini orang bilang tidur aja katanya dibayar Pak, begitu ya. Nah, passive income ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Ini Anda betul-betul membangun sebuah bisnis, membangun sebuah kerajaan daripada sistem di dalam bisnis Anda sendiri. Nah, caranya bagaimana? Anda tentunya harus mengundang teman-teman Anda ke acara-acara seperti ini di minggu depan, di Kamis minggu depan kami akan adakan lagi, Bapak Ibu. Anda silakan undang teman-teman Anda supaya mereka juga bisa melihat peluang bisnis seperti ini. Apa yang Anda dapatkan ketika mereka
Bapak Ibu juga ikut bergabung dengan kami sama-sama melalui Anda, itu ada yang namanya NARB sebesar 5% ya, New Agent Recruiting Bonus NARB itu sebesar 5%. Kemudian ada lagi yang namanya overriding. Ya, overriding itu adalah pelimpahan komisi. Jadi katakanlah Anda mengajak 5 orang teman Anda Bapak Ibu, dan 5 orang ini bisa mengajak lagi kan 5 lagi atau 10 lagi. Nah, bahkan dari tim-tim Anda 1 tahun, 2 tahun Anda berkembang menjadi ratusan orang. Nah, dari ratusan orang inilah kita mendapatkan yang namanya OR, yang kita sebut dengan overriding. Mungkin kita nggak kenal satu persatu orangnya, tapi kita bisa dapatkan limpahan komisi. Nah, dari situlah mulai yang namanya passive income ini terbentuk, atau yang namanya tidur aja dibayar, orang bilang begitu ya. Nah, banyak Bapak Ibu, para pengguna Anda yang hari ini sama-sama mengundang Anda, meluangkan waktunya untuk japri Anda, mengundang Anda, sebenarnya mereka ingin, ya Anda juga sama-sama membangun bisnis mengarah kepada slide ini Bapak Ibu, supaya kita sama-sama punya bisnis jangka panjang ya, menikmati yang namanya passive income. Kenapa? Mereka pun sudah menikmatinya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bisnis model yang tadi saya sudah janjikan sama Anda Bapak Ibu ya. Ya, Anda ketika masuk ke sini Anda akan tergabung menjadi seorang konsultan, konsultan IC ya, insurance consultant. Nah, IC ini punya potensi income setiap bulannya bisa sampai 30 bahkan sampai 50 juta bahkan setiap bulannya. Ketika Anda tertarik membangun bisnis, tahun kedua Anda bisa menjadi executive manager, tahun ketiga associate vice president, bahkan yang paling tinggi ini kita bahas yang namanya VP atau vice president, dengan potensi income sampai dengan ratusan juta setiap bulannya. Bahkan di sini tertulis 300 juta Bapak Ibu setiap bulannya. Apakah benar seorang VP ini bisa dapatkan 300 juta setiap bulan? Nah, nanti Anda akan lihat di belakang ya. Bahkan saya akan tunjukkan beberapa bukti income ya, tanpa saya kasih tahu namanya. Karena ini betul-betul top secret, dan Anda bisa lihat bahwa bisnis ini memberikan buktinya, bukan cuma memberikan janji ya sama Anda ya. Nah, Bapak Ibu, apakah mungkin? Ya, 100% mungkin. Kenapa? Karena ini bisnis yang tadi saya bilang tanpa batas dan fleksibel. Hasilnya pun sangat luar biasa. Bagaimana caranya Bapak Ibu semua, kita semua bisa mencapai penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta setiap bulan? Tidak lain, tidak bukan Anda harus menjadi seorang perekrut, Anda harus membangun bisnis bersama-sama dengan kami malam hari ini di Sequis Live. Nggak bisa hanya Anda ingin sekedar menawarkan produk atau menjadi seorang salesman, tidak. Ya, kami tidak mengundang Anda untuk door to door, kami tidak mengundang Anda untuk menjadi salesman hari ini, tapi kami menawarkan Anda, yuk sama-sama kita bangun kerajaan bisnis kita masing-masing bersama para pengguna Anda malam hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya tadi kasih lihat Bapak Ibu, mungkin ini agak kecil-kecil tulisannya, tapi Anda bisa pitch dari jari Anda di Zoom aja. Ini adalah income seorang executive manager yang saya tadi bilang, setahun dari sekarang ketika Anda memutuskan membangun bisnis, Anda bisa menaik menjadi seorang IM atau executive manager. Ini adalah contoh penghasilan yang kami miliki Bapak Ibu, dengan penghasilan 1,1 M per tahun. Bayangkan pajaknya aja 100 juta begitu ya Bapak Ibu ya, bisa beli Karimun baru, bisa beli mobil baru begitu dengan pajaknya doang. Nah, ini seorang IM. Berikutnya ada lagi AVP. AVP punya income bahkan di sini tertulis sampai dengan 2 miliar setiap tahunnya. Apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu ya. Seorang VP, kemudian di sini Anda bisa lihat ini income sampai dengan berapa Bapak Ibu, kalau Anda lihat itu sampai dengan 3,1 bahkan miliar. Bahkan kalau seorang VP ini Bapak Ibu semua bisa melahirkan lagi, bisa menduplikasikan dirinya lagi, dia mengajak lagi teman-temannya untuk menjadi VP lagi yang lain. Itu menarik sekali. Kenapa? Karena akan semakin banyak income yang bisa kita terima. Contoh di dalam slide berikut ini, bahwa itu dari yang tadinya income-nya 2 miliar, 3 miliar, bisa naik lagi menjadi 3,5 miliar, bahkan 4 miliar, 5 miliar, kalau Anda memiliki VP-VP baru di dalam tim Anda pun mengajak mereka untuk sukses bersama-sama dengan kita. Jadi, luar biasa loh Bapak Ibu. Nah, ini income real di tahun 2018. Belum kita coba proses yang di tahun 2019, Bapak Ibu. Tambah ngeri lagi. Jangan-jangan begitu ditunjukin 2019 tambah stroke kita ya. Stroke bingung gitu, saking kagetnya, ini income dari mana sih? Gitu. Bahkan saya pernah ketemu seorang leader yang luar biasa dari industri asuransi, itu punya penghasilan bahkan sampai miliaran setiap bulannya. Ya, jadi ini industri yang tidak terbatas Bapak Ibu ketika kita melihat potensi bisnisnya. Oke ya. Nah, tahun depan Bapak Ibu semua kami mengajak Anda untuk pergi sama-sama ke negara saya. Bercanda ya, bukan ya. Ini ke negara Korea ya tahun depan ya. Ada short trip yang kami tawarkan, ini semua diberikan gratis.
Ya, kemudian yang long trip kami memberikan penghargaan ke Finland dan Arktik. Anda bisa main kereta salju sama husky dan lain segala macam. Nah, itu semua diberikan secara gratis bagi Anda yang berprestasi. Gimana Pak caranya dapatkan hal seperti ini? Tanya kepada para pengundang Anda ya, malam hari ini Bapak Ibu. Nah, setiap tahun kami punya laporan di Kompas Bapak Ibu, dan selalu ada penghargaan-penghargaan seperti ini. Banyak banget foto-foto para pemenang dari Sekwis yang masuk dan mereka satu sama lain bisa saling melengkapi menjadi bukti buat keluarganya menjadi kebanggaan. Ya, banyak bahkan daripada 150 partisipan hari ini pun di antaranya pengundang Anda ada fotonya di sini Bapak Ibu. Ya, betulan. Ya, saya nggak bohong. Tapi ini foto sangat kecil, saya nggak bisa zoom satu-satu Bapak Ibu ya. Oleh. Nah, Bapak Ibu, faktor yang terakhir yang kita harus perhatikan ketika kita memilih sebuah bisnis, khususnya di industri keuangan, khususnya kita di industri asuransi, tidak lain tidak bukan Anda harus perhatikan yang namanya training atau pelatihan. Nggak semua industri asuransi punya training yang bagus, Bapak Ibu. Tidak semua industri asuransi punya lembaga atau institusi pelatihan yang memadai. Dan kami mempersiapkannya buat Anda. Saya bersama-sama para pengundang Anda, kami para trainer dan agency development di sini bagian pengembangan bersama-sama bersatu padu untuk mendukung Anda, para leaders dan para pengundang hari ini, bahkan dengan undangan yang kami hormati untuk sama-sama sukses. Kenapa? Kami sudah punya sistemnya, Bapak Ibu. Semua sudah disiapkan pelatihannya dari A sampai Z, kami sudah ada seperti di layar berikut ini. Ya, Anda begitu masuk di sini, Pak, aku tertarik, Pak, aku pengen, Pak, memulai seperti Bapak, pengen dapat penghasilan yang besar. Awal-awal mungkin nggak usah gede-gede, Pak, 10-20 juta, pengen jadi 100 juta. Nah, awalnya dari mana? Dari yang sebelah kiri, Bapak Ibu, yang namanya AAJI. Nah, Bapak Ibu, AAJI ini Anda harus ikut ujiannya, bisa di rumah, online, bisa juga di kantor atau di institusi tertentu. Nanti pengundang Anda akan infokan kapan akan dibuka kembali untuk AAJI ini. Kebetulan AAJI ini sekarang kami sedang tutup dulu Bapak Ibu karena apa? Ini bisa dibilang karena wabah ini juga dan juga antrian ini begitu banyak yang ingin daftar. Jadi mau tidak mau kita harus tunggu ya sampai ini dibuka kembali, tapi mudah-mudahan sesegera mungkin. Nah, kemudian untuk training-trainingnya banyak. Dari yang basic, Anda harus ikut yang namanya conversion, ini wajib. Jadi ingat saja AAJI dan conversion, Bapak Ibu. Yang lainnya lupakan dulu karena itu untuk kelas intermediate dan advance ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu di akhir ini izinkan saya untuk cerita beberapa orang yang menurut saya sangat spesial di mata saya karena beberapa orang ini pun saya kenal, saya tahu, saya pernah bersalaman, saya juga pernah berbincang dengan beliau-beliau ini, ya, dan beberapa di antaranya adalah salah satunya yang ada di layar kaca Anda adalah ini adalah Bu Dona Agnesia. Bu Dona ini bergabung tahun 2016, seperti yang Anda tahu, ibu yang satu ini adalah seorang entertainer ya, dan juga ibu rumah tangga. Kalau saya lihat postingannya beliau di Instagram dan lain-lain, beliau punya waktu yang sangat berkualitas dengan keluarganya. Tapi di samping waktu yang berkualitas itu, beliau pun bisa sukses di Sekwis loh. Selain pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, nggak yang katanya nggak pernah beres menjadi ibu rumah tangga gitu tiap hari, entertainer juga iya, menjadi presenter iya, bintang iklan iya, tapi dia masih bisa sukses di Sekwis. Ya, pertanyaannya ada apa dengan Sekwis gitu ya? Kenapa kok bisa mensukseskan orang yang udah sibuk begitu? Nah itu menjadi satu perhatian buat kita bahwa yang sudah waktunya pun sudah sibuk bisa semakin sukses. Apalagi kita yang nganggur Bapak Ibu, yang tiap hari ada di rumah, yang tiap hari sekarang saat ini mungkin Anda belum punya pekerjaan yang pas, artinya Anda harusnya lebih sukses lagi. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang namanya seorang entertainer ini juga banyak hambatannya. Nanti di next kesempatan Bapak Ibu bisa dengar dari Bu Dona ini seperti apa beliau sukses di Sekwis, tapi tidak malam hari ini Bapak Ibu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu ada lagi Ibu Leni Maria nih dari Bali, dari Denpasar. Ini pun ibu rumah tangga yang sangat sukses dari tahun 99 selalu mendapatkan penghargaan ya. Nanti Anda bisa juga berbincang dengan beliau di lain kesempatan. Nah ada lagi dari Medan yang punya latar belakang di multi level marketing. Nah buat Bapak Ibu yang pernah berkecimpung di MLM, ibu yang satu ini yang masih muda namanya Ibu Ratnawati, ini pun orang yang sangat sukses hanya dalam waktu 5 tahun bergabung dengan Sekwis dan sekarang punya tim yang sangat besar Bapak Ibu, income juga yang luar biasa. Anda pastikan bisa melihat dan berkenalan juga dengan beliau di lain kesempatan Bapak Ibu ya. Dan beberapa juga ada yang dari timnya beliau pada malam hari ini bergabung dengan kita. Nah ada lagi Ibu Linda. Ibu Linda ini baru saja minggu lalu kami undang beliau ke forum seperti ini di channel ini. Ya kami melihat bahwa timnya sukses bersama-sama dengan dia.
ya hanya punya latar belakang sebagai karyawan toko biasa, seorang ibu rumah tangga biasa, tapi bisa sukses loh Bapak Ibu. Nah ini menarik. Kenapa? Karena dari latar belakang apapun, kita semua bisa berhasil pada malam hari ini Bapak Ibu. Nggak cuma hanya sekedar harus S1, S2, SLR, S-Doger yang bisa sukses, tapi semua orang bisa berhasil dengan latar belakang mungkin hanya tamatan katakanlah SD atau SMA saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi yang namanya Pak Rudi Eng, ini juga rekan saya dari Medan. Beliau menjadi seorang guru SD. Alasan gabung kenapa? Karena BU. Ya, beberapa dari antara Anda juga pada hari ini juga adalah timnya beliau dari Pak Rudi Eng ini. Nah, Anda bisa lihat ini adalah seorang RVP yang termuda di Indonesia ya, Regional Vice President termuda dan punya banyak VP di bawahnya ya Pak Ruding ini. Lain kesempatan kita akan undang beliau ini untuk berbincang dan memberikan insight buat Anda semua ya Bapak Ibu. Ada lagi Pak Fras ini dari Samarinda, beberapa juga yang tergabung malam hari ini adalah timnya beliau. Ya terima kasih Pak Frans sudah bantu. Bapak Ibu Anda bisa lihat saat ini beliau punya lebih daripada 15 VP dan punya manpower lebih daripada 1.000 orang yang tergabung di dalam timnya beliau. Dan suksesnya luar biasa, ada di tim sampai ke Surabaya dan segala macam, nggak cuma di Samarinda, bisa membangun bisnis sampai luar kota. Dan yang terakhir ini adalah yang namanya Pak Kiki. Ya Pak Kiki ini juga bergabung tahun 2005, latar belakang dia dulu dagang beras, angkut beras, pernah kerja juga di Jepang, ya dan beliau saat ini sukses sekali dengan manpower di atas 2.000 orang. VP-nya juga yang bertaburan di dalam timnya dia juga sangat banyak, termasuk mungkin beberapa para pengundang Anda yang mengundang Anda hari ini, Bapak Ibu, adalah tergabung di dalam timnya beliau, ya. Bapak Ibu, jadi hari ini kita luar biasa, Bapak Ibu, kalau hanya sekedar cerita dari gambar, mungkin Anda bisa bilang, wah itu kan dia, ya itu kan digambar Pak Hendy, mungkin saya nggak tahu, saya nggak bisa kenalan sama orangnya. Nah, tapi hari ini saya mau undang satu orang anak muda yang luar biasa, umurnya nggak jauh beda lah dari saya ya, 11-12 begitu ya. Tapi latar belakang beliau luar biasa. Kenapa? Karena selain muda, beliau ini latar belakangnya adalah sebagai seorang dokter ya. Anda bayangkan dokter loh mau gabung jadi dokter asuransi, itu nggak sembarangan. Ya, dokter jadi dokter asuransi, bahkan sekarang suksesnya banget. Jadi kalau muda kaya itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah inilah beliau. Ya kalau orang bilang ya tua kaya itu biasa, memang iya. Tapi kalau muda kaya itu luar biasa. Nah kita akan dengar dari orangnya yang live hari ini, Bapak Ibu, bersama-sama dengan kita. Saya eksklusif undang ya seorang yang bapak yang luar biasa dengan 2 anak. Mari, yuk sama-sama kita akan dengar sharingnya sedikit banyak dari Dokter Suwanto. Ya, silakan Pak Dokter. Ya saya udah nggak sabar nih dengar dari Dokter Suwanto untuk bisa sharing sama-sama kita. Halo dok. Halo Pak Hendy. Halo teman-teman Iya, semua. wih, tuh lihat tuh kantornya aja udah keren banget ya. Halo, sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil buka daripada saya stop sharing dulu, saya mau buka daripada profilnya beliau karena profil beliau ini sangat apa ya, sangat menantang Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang menantang? Karena beliau ini masih muda, tapi suksesnya luar biasa begitu ya. Seperti itu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya buka dulu. Nah, ini dia. Oke, bisa terlihat. Sorry. Oke, saya coba buka dulu ya. Pak Dokter, bergabung tahun berapa dok? Kalau awal gabung pasti belum apa ya bisa dikatakan belum jadi siapa-siapa begitu ya. Tapi sekarang menjadi seorang yang luar biasa. Dok, silakan. Ini saya sudah tampilkan profilnya, Bapak Ibu. Anda bisa lihat mungkin agak kecil tapi di zoom aja ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah profil beliau dari tahun 2009. 2009 itu tahun bergabung atau gimana ya, Dokter Suwanto ya? Boleh cerita Pertama sedikit, kali Dok? gabung di Sequis, Januari Ya, pertama kali 2009. ya. Iya, Jadi 2009 itu baru gabung ya, Dok ya? iya. Waktu itu ini ditulis masih jadi agen dan masih koas. Ceritanya gimana nih, Dok? Kok bisa sampai saat ini gabung, kepincut ya? Bukannya dokter itu profesinya bisa dibilang banyak uangnya kan, Dok? Kok mau jadi dokter asuransi sih? Kenapa ya? Ya. Mungkin kalau udah tua banyak uang, mungkin iya Pak Hendy. Kalau Iya. muda banyak uang agak sulit kalau jadi dokter Pak. Mungkin Bapak Oh boleh gitu ya. slide berikutnya.
Oke, silakan. Saya akan slide juga dulu berikutnya. Nah, oke ya. Ini latar belakangnya. Nah, mungkin saya cerita dari kecil lah ya. Saya dari kecil Ya, itu ya. suka belajar, Pak Hendy. Jadi kalau dari kecil Oke. juara kelas 1, saya kumpulin uangnya, habis itu untuk beli mainan. Saya pertama kali beli I mainan see. PlayStation dari uang beasiswa. Ya. Habis itu Itu kumpulin sendiri ya, Dok ya? iya dari beasiswa. Kan Good. kalau di marga saya kan ada satu yayasan di Medan, dia bagi beasiswa kepada yang juara kelas. Yes. Nah, selanjutnya waktu SMA saya ikut Olimpiade Biologi, kemudian saya lanjut sekolah kedokteran di FKUSU tahun 2005. Saya pernah jadi juara mahasiswa berprestasi nasional, juara 7. Kemudian sambil kuliah saya jadi guru les, Pak Hendy. Oh, sambil kuliah zaman itu juga jadi guru les gitu ya, Dok? Iya, Gitu ya, Dok? dari semester Oke. 1. Wah, ini luar biasa ya. Anda bisa lihat Bapak Ibu bahwa latar belakangnya bukan sembarangan loh. Kalau latar belakang yang DO, drop out gitu itu udah biasa gitu ya. Mereka bangun bisnis yang nggak ada cara lain. Tapi ini Pak Dokter Suwanto ini latar belakang ini the best. Juara kelas, selalu dapat yang terbaik. Ya bahkan ini saya lihat di berikutnya ini ada tablet suara USU begitu ya. Ini lagi aktivitas apa nih, Dok? Waktu masih saya lihat masih muda banget di sini ya fotonya ya. Itu tahun 2008. Oh, Sebelum join ke 2008 ya. Sequis. Oh, 1 tahun tepat sebelum bergabung dengan Sequis ya, Dok ya? Ya, karena jadi wakil USU di nasional, jadi dimuat profilnya di tabloid Suara USU. Oke. Kemudian Oke, ini bahkan sampai masuk Trans 7 ini ya, luar biasa. ya, syuting jadi artis Korea seperti Pak Hendy bilang tadi. Nah, lalu kenapa join ke Sequis? Wah, Karena jangan merendah, Pak. tahun Ya, 2008 kenapa tuh, Dok, itu, kok bisa join di Sequis nih? 2008 itu saya mengalami krisis, Pak. Jadi teman-teman, papa saya gitu ya, Pak? mengalami masalah ekonomi, masalah bisnis lah ya. Akhirnya mengalami krisis keuangan sampai hutang 1,3 miliar. Wah, itu angka yang sangat luar biasa, besar ya Bapak Ibu zaman sekarang ya, 1,3 Itu tahun 2008. itu. Nah, jadi akhirnya rumah kan diagunkan ke bank. Kita juga, papa juga stres mau bunuh diri. Jadi terakhir saya pikir-pikir, bagaimana lah caranya cari uang yang paling cepat. Saya coba hubungi teman saya, namanya Hendry Stanja. Dia kenalkan saya ke Pak Huibing. Oke. Ya Pak Huibing, saya lihat juga Pak Huibing hadir ya, Pak Dokter ya hari ini ya. Iya. Dengan kita ya. Oke, good. Terus bagaimana, Dok? Terakhir saya cerita ke beliau, saya mau cari penghasilan cepat. Dia bilang, kalau jadi guru les nggak bisa cepat dan nggak bisa banyak. Ya, coba kamu tes Sequis. Makanya Januari 2009 saya join jadi agen Sequis. Itu zaman dulu belum perlu ujian. Tinggal daftar aja, langsung jalan. Jadi 2009 itu pertama kali saya koas, saya sekaligus jadi agent. Ya. Nah, waktu 2009, masih bagaimana belum cara begitu mengatur bisa. Waktunya tuh, Dok? Gimana tuh caranya kok memulai bisa jadi dokter pas koas, kok juga bisa juga bergabung di sini, mulai merangkak dan mengembangkan itu seperti apa tuh, Dok, zaman itu? Sewaktu 2009 memang masih sulit ya, masih belum bisa menyesuaikan waktu, juga masih terlalu muda. Saya cuma dapat 6 polis di tahun 2009. Oh, 2009 mendapatkan 6 polis ya, nasabah ya dari Sequis ya. Nah, itu sambil-sambilan koas, cari-cari. Terakhir 2010, waktu Januari, saya waktu ada, kan terus prospek. 2010 saya ketemu satu saudara, dia masuk sama saya 7 polis. Waktu itu Januari 2010, karena closing 7 polis dan bayarnya tahunan, penghasilan saya 15 juta, Pak Hendy. Wih, luar biasa tuh ya, zaman itu ya. Ya, 2010 loh. Wow, luar biasa loh. Zaman sekarang juga gede loh, Dok. 15 juta untuk awal tuh gede banget ya. Waktu usia 22 tahun masih 500.000 setiap bulan.
Iya, 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 Nah, iya. waktu 2010, terkejut kok bisa dapat 15 juta. Akhirnya saya coba jalani di sela-sela koas, artinya saya komitmen 1 hari 1 jam telepon orang. Oh, oke. Nah, saya coba prospek, akhirnya ada senior yang masuk sama saya. Waktu setelah masuk beberapa bulan kemudian dia sakit. Waktu sakit kan saya bantuin dia klaim. Hmm. Saya jenguk ke rumahnya, Iya, betul, dia ada betul. satu buku tahunan alumni. Jadi saya pinjam bukunya, saya fotokopi, saya ada daftar nama 200 Iya. dokter Mm-mm. yang angkatan di atas saya. Itulah yang saya prospekin satu-satu di tahun 2010. Dengan konsisten 1 hari 1 jam, akhirnya saya capai trip ke Thailand, promosi IM, plus jalan-jalan ke Gold Coast. Itu kalau dilihat itu foto saya pertama kali jalan-jalan dengan Segway. Iya, iya, Yang luar gendong biasa koala. ya. Wah, 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 bisa keluar negeri begitu ya, dan dapatkan di situ ya, Dok ya, untuk pertama Iya, kali ya. untuk pertama kali buat Wis. paspornya pun gara-gara ke Gold Coast ini. Jadi dapat Gold Coast ke Australia dan pertama kali buat pastor ya di situ. Terus kok bisa saya lihat ini tahun 2011 nih Dr. Suwanto memutuskan untuk mengembangkan timnya begitu ya. Apa Dok yang dipikiran saat itu, kok nggak kedokterannya atau menjadi dokter yang lebih fokus gitu? Kenapa kok memilih untuk menjadi dokter di asuransi khususnya di Sekwis ini, Dok? Waktu 2010 sebenarnya sih waktu Juli saya kan wisuda. Waktu Agustus saya Mm-mm. daftar jadi dosen di USU. Jadi sebenarnya Ah, dari 2010 bulan Agustus sampai 2013 saya sebenarnya masih part time di Sekwis. Artinya saya sambilan I jadi see. dosen. Oke, jadi 3 tahun itu ya, Dok ya, Ya, 2010 sampai 2013 ya. ya. Jadi yang waktu Oke, oke, oke. 2011 capai Hong Kong Paris itu waktu sambil Mm-mm. jadi dosen. Mm-mm. 2012 juga sama. Waktu 2013 Oke. waktu ada penerimaan pegawai negeri, saya sedikit ada problem. Akhirnya saya putuskan saya berhenti dari dosen, saya putuskan di Sekwis aja. Karena waktu Oh, itu oke. tahun 2013 penghasilan saya di Sekwis sudah 25 juta. Sedangkan waktu jadi dosen masih 3 jutaan. Hmm. Terakhir saya Mm-mm. putuskan, ya sudahlah saya fokus di Sekwis aja. Lagian juga kerjanya lebih gampang loh Pak Endi. Kerjanya lebih gampang ya. Kalau jadi dosen Ini kan, bayangkan ya Bapak hmm, Ibu, teman-teman semua. Iya, ya hanya part time aja bisa dapat keluar negeri gitu ya. Usaha mungkin kerja keras juga iya, tapi bukan full time gitu ya Dok ya, baru full time di 2013 tapi bisa dapat begini banyak penghargaan ya begitu ya Dok ya. ya Seperti itu mulai ya. full time-nya 2014 lah, Oke, Januari. oke, oke, oke. Oke. Terakhir Nah, bagaimana 2015, dengan tadi Dokter Suwanto bilang bahwa di dalam keluarga ada masalah, ada hutang dari orang tua. Nah, apakah zaman itu sudah terselesaikan, Dok, atau bagaimana ya, Dok? Ataukah berapa lama itu terselesaikan? Karena saya dengar sekarang pasti sudah berbeda kehidupan Dokter Suwanto dan zaman itu bagaimana tuh, Dok, caranya? Apakah dokter mengumpulkan pelan-pelan? Berapa lama untuk melunaskan itu? Seperti apa, Dok? Kira-kira mungkin bisa sharing dengan kita semua hari ini. Karena nggak setiap kita juga mungkin ada setiap kita di sini juga mungkin terlibat hutang gitu Dok, betul ya Dokter ya? Dan iya. itu mungkin bisa jadi inspirasi buat kita. Jadi kalau flashback kembali, waktu hutang itu kan kita agunkan rumah. Mhm. Jadi rumah itu akhirnya kita jual-jualin. Rumahnya dijual, Iya, iya. akhirnya ya sisa uang sedikit, plus penghasilan di 2009-2010, itulah yang beli rumah yang sekarang orang tua saya tinggal. Dia hutangnya lunas Oh, dengan oke. jual aset. Oh, jual aset, hutang lunas, kemudian cara untuk dapat rumah yang baru itu tentu dikumpulkan dari Sekwis gitu ya, Dokter Iya, Suwanto ya? benar Pak Hendi. Oke, luar biasa loh teman-teman, ini 2 tahun aja 2009, 2010 dikumpulkan bisa beli rumah baru loh, dan ini sangat quite good gitu ya. Bisnis apa lagi yang 2 tahun, 3 tahun bisa beli rumah loh. Iya, benar Jadi Pak buat Hendi. Bapak Ibu yang ingin beli rumah, nah bisa ikutin jejaknya Dokter Suwanto nih ya. Aduh. Nah terus bagaimana Dok kelanjutannya Dok? Ini ceritanya makin menarik. Nah kemudian eh,
seperti apa nih sampai saat ini, sudah dapat apa saja yang dinikmati, bahkan apa yang dialami gitu ya sampai saat ini? Ya, kalau yang suka dukanya sudah banyak ya, tetapi lebih banyak sukanya lah ya. Oke. Seperti dari usia 23 sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Iya. Gold Coast, Hong Kong. Otomatis capai target, pasti penghasilan juga didapat. Mhm mhm. Kalau Iya bisa iya. sharing, 2010 saya kan beli rumah. Iya. Kemudian 2012 saya beli mobil. Mhm. 2004 2014 beli mobil lagi. Iya. 2015 beli rumah lagi. Wis, luar biasa. 2020 saya beli rumah lagi. Luar biasa. Tahun ini ya, Dok, beli rumah ya? Beli tanah lah tepatnya. Oh, beli tanah ya? Iya. Zaman orang lain lagi susah, ini dokter beli tanah nih. Waduh, nggak bener nih, Dok. Luar Mumpung biasa lagi ya. ada tabungan ya kita belikan. Nanti Oh, gitu ya. habis dibelanjakan kalau nggak dibelikan Oh, aset. iya. Iya, 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 iya. Luar biasa ya, teman-teman. Ini hal yang nggak banyak dimiliki loh. Anda bayangkan kalau di luaran kita berbisnis dalam waktu kisaran berapa tahun ini, Dokter Suwanto ya, 10 tahun lah katakannya, apakah sudah bisa beli rumah? Pertanyaannya apakah sudah bisa balik modal begitu ya, Dok, ya, kalau kita bisnis di luar ya. Tapi di Iya. bisnis ini gimana sih, Dok? Modalnya kecil atau kecil banget atau gimana ya? Modalnya sebenarnya kerja keras aja sih Pak Hendy. Kerja keras aja ya. Mhm. Mau ikut sistem. Ekosistem, kerja keras ya. Hmm. Oke. Nah, kira-kira ada kata-kata nggak sih, Dok, yang bisa disampaikan buat teman-teman kita yang khususnya undangan kita nih, Dok, banyak hari ini saya lihat yang mereka yang juga bertanya-tanya dan baru eh, ada nggak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan? Bapak Ibu yang ingin bertanya sama Dokter Suwanto silahkan ya, bisa chat langsung ke kita di channel ini, nanti ada Bapak Ibu yang teman-teman kami yang akan membantu Anda untuk bisa menjawab pertanyaan nanti akan disampaikan pada Dokter Suwanto. Ya, Dok, ya, nanti mungkin kita akan buka Hmm. barang siapa Anda yang ingin tanya. Tapi kalau yang mungkin ingin tanya di akhir juga silahkan, nggak apa-apa ya, silahkan. Dok, mungkin dilanjutkan lagi, Dok. Itu Ya, ada nggak, Dok, yang ingin disampaikan buat kita yang baru nih, Dok? iya. Kalau ya tadi lupa tambahkan 2017 saya juga dapat mobil dari Sequis ya, kan dapat COP. Jadi kalau Oke, dikumpul-kumpul asetnya oke. sudah dapat 3 mobil, 3 rumah. Sama biaya menikah juga dari Sequis Wow, juga. Bahkan biaya luar melahirkan biasa juga nih, dari Dok. Sequis. Luar biasa, 3 rumah, 3 mobil ya, Bapak. Luar biasa nih, Dok. Jadi terima kasih sekali sama Sequis, Saya masih belajar sama nih. sama Pak Huibing yang sudah membimbing saya, kepada yang rekrut saya juga, Pak Dr. Hendri Stanja. Teman saya ini sudah jadi dokter spesialis urologi. Hmm, Ya, sampai sekarang ya dia berjasa sekali lah dengan oke. telah mengenalkan Sekvis kepada saya. Untuk teman-teman yang belum bergabung, Hmm, hmm. saya ajak langsung join aja. Modalnya sangat kecil, yang penting mau ikut arahan dari leader, pasti bisa sukses. Hmm. Apalagi sekarang Jadi zaman Zoom, ngikut aja ya, Dok ya. zaman Zoom meeting sekarang Hmm. gampang sekali belajar, tinggal pakai kuota bisa belajar. Kalau zaman saya masih pakai BBM. BBM kan belum bisa belajar seperti BBM ini. ya. BBM BBM Messenger itu kan masih Iya, jadul sekali. iya, iya. BlackBerry itu ya zaman dulu ya. Iya, kalau sekarang Iya, kan udah iya, iya. gampang pakai Android, Wow. copy Oke, paste, belajar lebih cepat. oke, oke. Yes, yes, yes. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa Dokter Suwanto ini punya kiat-kiat. Pokoknya kita ikuti saja orang yang sudah berhasil, ikuti sistemnya, ikuti para pengundang Anda, dan jangan lupa belajar gitu ya, Dok ya, karena di sini belajar ini menjadi satu modal utama begitu kan untuk kita berhasil ya, untuk kita bisa mendapatkan seperti layaknya sekarang sudah banyak metode seperti Zoom, kita bisa belajar di mana aja. Justru momen ini bagus sekali untuk kita bisa belajar gitu ya, Dok ya. Ya, Gitu. yang Dok, ada lagi yang mau disampaikan, Dok, sama teman-teman hari ini, khususnya buat teman-teman kita yang baru?
Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan juga bisa Ya, ditanyakan ya silakan. di kolom chat atau pada kita di sini. Ya. Ini masih pada malu-malu nih dok. Ya, ya. Saya lihat banyak chattingnya, banyak pujiannya nih sama Dokter Suwanto. Kayaknya banyak yang pengen jadi seperti Dokter Suwanto gitu ya. Pasti bisa Bapak lebih. Ibu saya lihat. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Dokter dan dari Ibu Vita ya. Ini dari Solo nih ya, Dok. Dokter Suwanto dulu sebagai agen baru dan masih muda, pernah nggak calon nasabah kurang percaya karena agennya masih muda? Ya kan, dokter kan dulu masih muda dong, 22 Iya. tahun. Kok bisa sih menjual bisa sampai 6, 7 polis segala macam, bahkan sampai sekarang ini, itu gimana ya? Ada nggak yang menyepelekan, kurang percaya begitu sama Dokter Suwanto saat itu? Nah, apa kiat-kiatnya katanya bikin nasabah lebih percaya, karena biasanya yang punya duit pasti orang-orang yang sudah agak tua kan zaman-zaman sekarang gitu. Kok Iya. bisa sih? Ya. Iya. Kalau flashback ke belakang, nasabah saya sih rata-rata usianya plus plus 3-4 tahun, maksimal nggak lewat 5 tahun dari usia saya. Jadi misal usia dua Ah, tiga, dua gitu. empat, 25, 26, 27. Usia nggak terlalu jauh. Hmm. Kalau Hmm. yang agak tua Hmm. itu agak tahun-tahun berikutnya baru closing mereka. Jadi Hmm. awalnya sih prospek yang muda juga, yang premi-premi 300.000, Oh, 400.000, 500.000. oke. Zaman dulu kumpulin polis, kalau ketemu polis 1 juta udah happy sekali. Karena dulu Hmm. Hmm. mainannya yang premi-premi 300.000. Bahkan yang Ya, premi-premi dulu 600.000 juga per tahun juga kita kumpulin. ya, ya, ya. Jadi semua start small ya, Dok ya pesannya, Ya, tidak semua dimulai dengan besar. Jadi mulai dari mulailah dari kecil-kecil dulu. kecil dulu. Akhirnya kan pelan-pelan tuh kan kita mulai recruiting. Kan setelah jadi IM kan kita mulai Ya. rekrut. 2011 kenapa bisa JQ leader? Karena saya Mm-mm. berhasil merekrut satu dokter senior. Kalau Pak Hedi kenal Ibu Hartati Sutrisno, Hmm. nah, dia kan usianya Ceritanya gimana tuh, Dok? Itu menarik tuh, Dok. waktu saya rekrut usianya 62 tahun. Jadi saya usia 23, saya rekrut ibu usia 62 tahun. Ibu ini orang yang berpengaruh di lingkungannya. Jadi lewat dialah banyak closing nasabah-nasabah besar yang 100 juta per tahun, 50 juta, sampai yang 250 juta. Itu sih mulainya kenapa dapat nasabah besar. Hmm. Ya, Nah, dulu saya dengar juga memang Dokter Hartata ini sudah mau beli ya sama Dokter Stoya. Tapi kok kayak agen itu gimana, Dok? Pola pikirnya seperti apa? Padahal itu duit udah di depan mata ya. Padahal ya saya pernah dengar itu Dokter Hartati ingin masuk satu polis yang sangat besar ya sama Dokter Suwanto ya. Kok malah direkrut sih, Dok? Kenapa ya, Dok? Kok nggak jadi dijadiin nasabah aja, Dok? waktu saya ke rumahnya tahun 2010, kan saya naik motor tuh. Saya sebenarnya mau targetnya, awalnya targeting menantunya. Menantunya jadi muridku di Hmm. kampus. Jadi saya lihat menantunya I see. itu Heeh. penampilannya bagus, kayaknya punya uang lah ya. Ke kampus juga naik mobil, saya coba Hmm. janjian ke rumahnya untuk prospek. Terus ketemu Bu Hartati, saya prospek, Hmm. dia sebenarnya mau masukin cucunya satu polis. Cuma saya Hmm. pikir-pikir, sayang kan cuma satu polis ya, saya coba rekrut lah. Saya coba tawarin jadi agent, rupanya menantu dan mertuanya sama-sama jadi agent. Wih, luar biasa ya. Menantu Akhirnya, sama mertuanya malah dua-dua dapat juga gitu ya. iya, kalau waktu menentunya saya coba ajarin, bimbingin, saya naik motor, taruh di rumah mereka, habis itu naik mobil mereka keliling prospek kan. Menantunya cuma tahan 1 bulan. Oh. Tahan 1 bulan, Tentunya tahan 1 bulan. kabur dia. Kabur. Nah, yang Ah, bertahan berarti ininya ya, besannya gitu ya. mertuanya, saya coba prospek, saya coba aja, itu susah lah awalnya. 4 bulan follow up. Itu saya sampai ingat, saya pernah pernah sebel sama Kuibing karena suruh saya dekati Bu Tati terus.
Ini udah nggak mau disuruh Oh, saya buat dekati hati lagi. ini. Tapi terakhir Oke, di bulan oke. 12 nggak, Mm-mm. tiba-tiba Bu Tati mau aktif, dia coba ajak saya ke kenalannya. Hmm. Dalam Hmm. 1 minggu capai 1,4 miliar. Jadi kerjanya sampai jam Gila. 12 malam. Itulah yang Luar capai biasa. Hong Kong sama Paris. Itu waktu ke Paris saya bawa mama saya karena dapat 2 tiket. Itu ya, ngejar 1 minggu dapat berapa, Dok? 1,4 miliar. Iya, Wih, keren sekali. Itu dari Dokter Hartati ini ya, maksudnya ya? Dari iya, relasinya dia gitu ya? iya. Wow, wow, luar Jadi biasa ya. dari situ Mm. dia tiap tahun capai MDRT, makanya bisa promosi terus sampai Mm. 2015. Ya sambil saya Oke, rekrut-rekrut agen yang lain juga. luar biasa ya. Nah itulah Bapak Ibu, jadi ketika kita memutuskan untuk membangun sebuah bisnis, instead of kita hanya jualan, sekedar jualan saja, jualan bagus Bapak Ibu, itu sangat disarankan, tapi kita harus bisa melihat potensinya, begitu ya Dok, ya, ke depan seperti apa. Dan Ya, Dr. Suwanto ini melihat potensi dari seorang Dokter Hartati yang beliau rekrut, dan akhirnya bisa menghasilkan terus polis yang terus bertumbuh, bahkan income bukan buat seorang Dokter Suwanto, begitu ya Dok ya, untuk iya. dapat penghasilan yang bahkan nggak cuma sekedar puluhan juta, bisa jadi ratusan juta ke depannya begitu. Mm-mm. Ya, seperti itu. Ya, nah ini juga ada pertanyaan lagi nih Dok. Kiat-kiatnya supaya kita lebih dipercaya untuk nasabah yang agak tua tuh gimana sih Dok? Mungkin yang simpel-simpel aja kiat-kiatnya. Yang Ya, paling kan paling pasti dokter penting juga ketemu. Mm-mm. kita tunjukkan bahwa kita ini jujur. Yes. Kita jujur, apa adanya kita ceritain. Kalau dia tanya jeleknya apa, ya kita ceritain jeleknya apa. Kemudian Mm. tunjukkan kita konsisten. Yes, Kita yes, konsisten yes, yes. prospek, broadcast. Saya masih ingat Mm. waktu zaman BBM kan bisa broadcast message. Itu saya sampai di blok Ya, beberapa ya. orang. Bahkan dijauhi beberapa teman teman kuliah. Ini kalau saya datang nih pasti dibilang, nih mau prospek, ini mau prospek. Ya, ya, ya. Tapi Ya, akhirnya ya. mereka juga jadi nasabah sih sebenarnya. Ya, Setelah ada pada yang 4 ujungnya. tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 10 tahun Ya. kemudian, akhirnya mereka jadi Mm-mm. nasabah yang sering ngejekin. Ya, oke. Ya, ya. Nggak apa-apa berarti ya Yang kalau penting diejek dan jujur di. dan konsisten, sama yang paling penting ya kita harus kuasai produk kita lah. Ditanya Oke. ditanya apa ya kita harus bisa jawab. Mm. Mm-mm. Ya, Jawabnya ya, ya ya. dengan Jadi, benar juga. ya, ya. Mm-mm. Jadi jujur dan konsisten gitu ya dok ya. Ya, Itu sama dan kita menguasai harus produk. belajar kuasai produk ya. Hmm. Oke, nah dok ini ada pertanyaan lagi. Biasanya dokter tuh lanjut ke spesialis sih. Nah sekarang dokter Suwanto kok sekarang kan malah menjadi spesialis di financial planner gitu ya, Hmm. certified financial planner. Nah, gimana tuh ceritanya dok? Kenapa memilih untuk ke sana dok? Instead of mungkin kita menjadi spesialis gitu sebagai seorang dokter. Apa yang menjadi Ya, pemikiran dokter saat itu? kalau lanjut spesialis itu kan butuh biaya untuk sekolah Yes. lagi, sama butuh Hmm. waktu minimal 4 tahun untuk sekolah. Saya pikir-pikir Hmm. lagi, sekarang kan Hmm. papa saya udah pensiun lah ya waktu tahun 2010 karena Hmm. kesulitan krisisnya Yeah. dia nggak bisa bangkit. Jadi dia pensiun, biaya keluarga kan berarti kan akhirnya saya yang bantu tanggung jawab. Biaya Hmm. hidup keluarga saya bantuin. Hmm. Terakhir ya kalau pikir mau sekolah lagi, mikir biaya, mikir waktunya lagi, dan Yeah. penghasilan di Sekwis makin besar Pak Hendy. Saya pikir-pikir lagi, Oh, saya hidup Oke. nggak harus jadi dokter spesialis. Saya pikir kenapa saya nggak kembangin lagi yang lain, spesialis asuransi. Hmm. Kalau saya buat hashtag Iya, iya. dokter asuransi waktu tahun 2013. Jadi saya Hmm. sekarang udah spesialis Hmm. asuransi. Dokter spesialis asuransi ya dok ya. Nah, Nah, itu menarik tuh, ya keren. itu sekolah Ya, sih ya itu nggak CFP, semua orang punya loh bapak ibu ya. Sekolah punya itu, nilai tambah lah. Certified Financial Planner ya dok ya. Ya, itu ada kursusnya, Hmm. habis itu ada ujiannya. Nanti teman-teman kalau minimal jadi agen Oke, udah 3 tahun baru boleh ikut kelas CFP. oke. Hmm. Oke, dok. Thank you dok. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Lorencia Fili dari Tangerang nih dok.
sehari 10. Ya sekalian kita sharing juga buat pelajaran, sharing buat teman-teman kita juga yang baru ya Bapak Ibu ya, karena kita masih ramai nih Dok, 150 orang nih bersama-sama kita. Apa sih Dok tantangan terberat yang dialami selama jadi agen dan leader? Ditambahkan dokter pakai jubahnya dokter loh gitu loh. Apakah nggak dihina orang di lapangan? Kok dokter jadi agen asuransi sih dan segala macam. Nah, tantangannya apa sih Dok yang terberat? So far satu aja Dok yang menurut dokter paling dan mungkin cara menghandle-nya seperti apa gitu ya. Karena banyak di antara kita juga mungkin ada seorang dokter saat ini. Dok yang juga atau mungkin mau sekolah dokter gitu ya. Silakan Dok. Kalau dokter itu kan dipandang harus kerja di rumah sakit. Kalau saya kan jadi agen asuransi kan terakhir saya jumpain dokter-dokter yang paling sulit ya sebenarnya sih prospek orang harus tungguin orang baru penolakan. Ya kalau soal diusir selama 10 tahun ini saya paling diusir hanya 2 kali, itu pun karena ngawani agent. Kalau saya pribadi sih kan kita pilih-pilih orang yang kita prospek. Kalau orang responnya jelek ya kita juga nggak mau dekati kan. Artinya tantangannya sih nggak ada sih yang berat, dinikmati saja. Nggak ada yang berat ya. Jadi tidak ada tantangan yang berat ya Dok ya sebenarnya ya, dijalanin ya gitu ya. Ya dinikmati saja. Lagian yang paling parah paling diusir. Kan nggak mungkin dipukulin juga kan. Dok, gimana nih caranya melawan rasa takut ditolak nih? Banyak juga teman-teman kita kan yang awal nih ya. Gimana caranya melawan rasa takut ditolak dan nggak percaya diri gitu ya, seperti itu. Kalau yang dokter alami untuk melawan itu seperti apa Dok? Yang paling penting sih kita pegang prinsip bahwa manusia itu setara. Artinya saya penjual, kamu pembeli, ya kita setara. Kalau saya tawar ke kamu, kamu nggak mau, ya itu bukan apa-apa untuk saya. Artinya kamu belum mau beli. Kalau kita merasa tertolak kan karena kita merasa kita lebih rendah, lebih hina dari dia yang nolak kita. Padahal kan sebenarnya setara. Ya saya pikirannya, saya taruh ke kamu, kamu mau, silakan. Kamu nggak mau, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu mau, kamu hubungi saya. Iya. Jadi tidak ada yang namanya memaksa ya Dok ya, di sini nggak ada ya? Oh, justru dengan tidak memaksa, nanti beberapa tahun kemudian dia cari kita. Oke. Yang tadi saya cerita ada yang setelah 10 tahun baru jadi nasabah saya juga ada. Menarik Dok. Nanti setelah jadi nasabah kita bantuin klaimnya, dia senang, dia masukin lagi sekeluarga. Habis itu dia kenalin ke kawan-kawannya. Yes. Dok, ada pertanyaan nih Dok, menarik. Ada dari Ibu Risa nih. Dia bilang, saya belum pernah jadi agen asuransi nih Dok. Ini tampaknya undangan kita yang kita hormati saat ini Bu Risa. Thank you pertanyaannya. Kira-kira produk apa sih Dok yang paling diminati selama ini? Karena Bu Risa ini belum pernah jadi agen asuransi, begitu ya. Background-nya bukan di situ mungkin. Tapi kira-kira produk apa sih Dok yang paling laku di pasaran ini selama ini? Mungkin bisa dijawab singkat, karena waktu juga ya. Kalau produk itu tergantung kebutuhan orangnya ya. Teknis itu produknya ada 20. Kalau dihitung-hitung ada 20, yang favorit ada 3, ya tergantung kebutuhan juga. Seperti tadi Pak Hendy ceritakan ada IMCS. Itu juga favorit. Ada QSmart, EduPlan. Kalau untuk produk nanti pelan-pelan bisa sih dipelajari. Yang penting sih mau konsisten belajar aja dulu. Apalagi sekarang enak, zaman WFH di rumah aja bisa belajar, nggak usah keluar-keluar. Tinggal buka Zoom, ikut training nasional lagi pembicaraan. Gampang lah kalau belajar produk. Yang penting mau ikut kelasnya aja. Mau ikut kelasnya aja ya, oke Dok. Jadi Dok, pertanyaan terakhir Dok, karena waktu kita, Bapak Ibu mohon maaf nggak semua pertanyaan bisa saya bahas karena beberapa sangat teknis dan itu berhubungan dengan mereka yang sebenarnya sudah bergabung, jadi saya akan skip. Tapi beberapa pertanyaan sangat bagus berhubungan dengan pemula begitu ya, seperti teman-teman kita yang baru di sini. Nah Dok, gimana sih Cok caranya memulai pendekatan sama milenial gitu? Dia bilang karena dia ini mahasiswa dan notabene punya relasi juga banyak namanya mahasiswa ya, cuma kan susah gitu Dok untuk pendekatan, bahkan buat closing pertama tuh berapa lama sih Dok gitu ya.
Ada pertanyaan dari pasti ini seorang mahasiswa kan yang menanya masalah mahasiswa. Gimana cara pendekatan sama mahasiswa tuh milenial ini ya? Kalau kita prospek milenial ya minimal dia harus bekerja dulu. Dia ada pekerjaan yang penghasilannya lumayan. Karena idealnya kan orang bisa masuk asuransi 10% dari penghasilan dia. Kalau penghasilannya 3 juta, dia bisa masuk asuransi 300.000. Kalau 5 juta berarti 500.000. Yes. Kalau kita prospek milenial ya tergantung penghasilan dia. Kalau memang penghasilannya belum ada, langsung aja jadi agent. Artinya penghasilannya kan masih kecil. I see. Kalau kecil kita paksakan juga nggak bisa, mending direkrut aja. Sama-sama dapat penghasilan di Sequis. Intinya kalau nggak bisa jadi nasabah, kita langsung rekrut aja. Yes. Kalau dia nggak mau juga jadi nasabah agent, ya kita harus sabar menunggu dia sukses dulu. Karena masih banyak orang lain ya di luar yang kita bisa tawarkan gitu ya dok ya. Masih banyak teman-teman paling tawarin orang tuanya lah. Ya, I see. Kayak tadi kan orang tuanya. Yang Ibu Artati kan sebenarnya kan menentunya kan belum ada penghasilan, belum kerja. Pas ketemu orang tua yang lebih tua dari dia ya kita rekrut atau kita jualin. Yang penting diri sendiri jangan menyerah dulu sih. Kalau diri sendiri udah menyerah ya nggak bisa apa-apa. Milenial kan problemnya adalah maunya instan, Pak Hendy. Oh, itu dia. Maunya instan, artinya dia mau prospek sekali langsung closing. Ada sih yang langsung prospek langsung closing, tapi ya bisa dihitung jari juga. Bisa dari 100 orang yang mungkin ada 10 orang kayak gitu. Yang lain kan perlu follow up. Saya paling lama ada nasabah udah follow up 10 tahun baru jadi nasabah. Oke, dok. Oke, Dokter Suwanto, terima kasih dok udah sharing-sharing waktunya sangat berharga sekali buat kita, Bapak Ibu dokter yang sangat humble, sangat rendah hati ya. Beliau ini mau sharing sama kita untuk mencapai mana untuk berhasil Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu buat Anda yang ingin bertanya lebih jauh, Anda bisa tanya langsung, mungkin bisa ke website ya, Dok, punya website ya, Dokter Asuransi ya, .blogspot. Ya boleh baca-baca. Yang mungkin bisa ditanyakan ke situ. Ya bisa baca-baca, ada artikel-artikel yang bisa ditampilkan di sana. Nanti mungkin bisa di chat. Nah Dr. Suwanto sudah chat ke dokterasuransi.wordpress.com ya. Jadi silakan Anda bisa tanya. Mungkin ada kontak personnya juga dok di situ. Mungkin siapa tahu ada yang pengen foto bareng begitu ya, artis dokter dari Korea begitu kan. Oke, dok, terima kasih sekali lagi kita beri applause yang luar biasa Bapak Ibu buat Dr. Suwanto, dan thank you udah sharing malam hari ini untuk menutup kita. Bapak Ibu jangan kemana-mana karena sebentar saya akan ada 2 slide lagi yang saya ingin sampilkan sama Anda semua Bapak Ibu ya. 2 slide penutup ini yang syukur-syukur bisa menjadi satu pesan yang baik buat kita hari ini Bapak Ibu ya. Nah, menurut Anda Bapak Ibu apakah apa yang sudah kami jelaskan selama 1 jam lebih ini adalah peluang dan kesempatan buat Bapak Ibu semua? Jawabannya ya, pastikan Anda bisa tanya lagi kepada para pengundang Anda hari ini. Luangkan waktu 15 menit saja Bapak Ibu setelah acara ini selesai, sebentar lagi beberapa menit ini, pastikan Anda bisa tanya kepada pengundang Anda, japri, WA call, video, atau telepon, tanya lebih jauh seperti apa, bagaimana proses memulainya, gimana cara saya bergabung, Bapak Ibu, supaya Anda mendapatkan informasi lebih ya. Itu adalah hak kita Bapak Ibu. Kenapa? Untuk kita sukses, kita nggak boleh bertanya. Kalau kita malu bertanya, sesat di jalan nanti ya. Nah, Bapak Ibu, berapa sih modalnya untuk bergabung di bisnis ini? Tenang aja Bapak Ibu, modal di sini sangat ringan banget gitu ya. Bahkan kalau saya bilang hampir tidak ada modal ya, gitu. Hampir tidak ada modal. Kenapa? Karena modalnya nggak perlu 30 miliar, nggak perlu 3 miliar. Bahkan modalnya hanya 225.000 dicoret pula gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa saya coret 225.000 ini? Karena dalam 3 bulan aja kalau Anda closing 3 polis itu modal kita refund. Sequis balikan
225.000 sama Anda. Dan 225.000 itu bukan buat pengundang Anda, tapi ini buat pemerintah ya, pembayaran kepada AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi silakan Anda bisa berkomitmen menyetorkannya pada membantu, mungkin dibantu oleh pengundang Anda, dan mengisi nanti ada formulir yang bisa dibantu. Dan Bapak Ibu, kata-kata penutup dari saya pada malam hari ini, ada satu pengusaha bagus, Richard Branson, dia cerita sama kita semua Bapak Ibu, dan dia mengatakan satu quote ini, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, ya say yes, dia bilang, dan learn how to do it later. Ya, jadi kalau ada seseorang, ibaratnya pengundang Anda hari ini menawarkan Anda peluang yang luar biasa Bapak Ibu untuk menjadi seperti Dr. Suwanto berikutnya, tapi Anda nggak yakin Anda bisa, which is itu wajar, ya katakan aja iya dulu Bapak Ibu, dan Anda learn how to do it kemudian. Belajarlah belajar untuk melakukannya kemudian. Ya, jangan mengatakan selain yes tadi. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan yes, kemungkinan Anda sukses udah 50-50 Bapak Ibu, udah 50% untuk Anda bisa sukses. Tapi kalau Anda mengatakan yang tidak, otomatis itu sudah pasti tidak ada kesuksesan di dalam Sequis Life. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara Business Opportunity Sequis BOS pada malam hari ini. Saya undur diri dan saya kembalikan lagi kepada moderator atau MC kita pada hari ini. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Hendy dan Dr. Suwanto untuk banyak hal yang sudah di-sharingkan pada malam hari ini. Luar biasa sekali peluang yang sudah ada, yang sudah dibagikan, dan teman-teman semua, bagi Anda yang baru bergabung, yang diajak, ya para undangan yang rencana untuk bergabung, teman-teman bisa langsung menghubungi para pengundang Anda, karena Anda berhak mendapatkan hak follow up dari para pengundang Anda. Setelah acara ini selesai, Anda bisa kontak para pengundang Anda atau leader Anda untuk bisa bagaimana caranya memulai bisnis ini dengan cara yang benar. Karena leader Anda, para pengundang Anda sudah mengetahui cara yang tepat untuk memulai bisnis ini. Dan kami dari SEAE, kami menyediakan kesempatan bagi Anda yang sudah memutuskan untuk bergabung dan memiliki NPK untuk bisa mengikuti training-training yang ada yang disediakan oleh company kami. Dan teman-teman semua, ini adalah akhir dari acara kita BOS pada malam hari ini. Ambil segera keputusan ya untuk bergabung bersama-sama menjalankan bisnis ini, dan percayalah ketika Anda mau menjalankan bisnis ini dengan serius, dengan cara yang benar, dan Anda mau melalui prosesnya, tentunya Anda bisa berhasil di bisnis ini. Dan memang proses bisnis berhasil di bisnis ini tidak instan, seperti tadi Dr. Suwanto sampaikan. Butuh proses, lalui prosesnya, dan di beberapa tahun yang akan datang Anda bisa menikmati hasilnya. Sukses buat Anda, selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, terima kasih para leader Sequis Life, juga para undangan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kris, thank you. Yes. Dr. Suwanto, terima kasih banyak. Ya, Pak Tono, terima kasih untuk supportnya, dan juga teman-teman yang lain ya. Pak Hendy, terima kasih Dr. Suwanto untuk bisa menyempatkan waktunya, bisa hadir, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ini ada Pak Rio juga di sini, putus nyambung ya Pak Rio ya. Iya nih putus nyambung nih. Koneksinya. Thank you Pak Rio. Iya, terima kasih Pak Hendy, acaranya bagus banget. Dr. Suwanto, terima kasih banyak ya. Sama-sama semuanya. Luar biasa. Buat teman-teman yang lain, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang ingin menjalankan ya. Saya tadi lupa bicara, mohon maaf. Thank you Pak Rio, selamat menunaikan ibadah puasa Pak, dan teman-teman yang lain, Pak Tono juga. Ya, terima kasih Pak Hendy, teman-teman semua. Terima kasih Pak Hendy. Yang lain juga para undangan, selamat menunaikan ibadah puasa buat Anda yang menjalankan ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Thank you Pak, Ibu.